Selamat datang di podcast episode ketiga di Kamsaupai. Nah sekarang kita ada di segmen Nah ini kita baju gak ganti-ganti, gak apa-apa. Iya, emang kita udah 3 hari di Udah sini. 3 hari di sini karena kita saking cintanya sama Iya, RCTI. karena di sini RCTI itu adem banget. Adem banget. Ih, Gila. secara kayak kulit-kulit gua tuh jadi kayak adem gitu, beku-beku. langsung glowing, Iya. glowing in the dark. Oke, pertanyaan buat Boa nih ya. Iya. Boa lebih pilih gaji syuting atau stand up? Kalau stand upnya sekali ya mending gaji syuting. Mending syuting ya selalu Iya, ya. selalu. Tapi kalau syutingnya cuma sekali mending stand up. Iya. Cuma kan kalau stand up kadang kita kalau misalnya nggak ada job kita yang bikin job sendiri gitu. Iya sih, tapi Dan itu nggak bisa ditebak kita dapatnya untung berapa? apa enggak, kan? Iya benar. Tapi kayak kalau stand up tuh walaupun deg-degan gitu, tapi kayak Seneng aja kan? seneng aja selain dapat duit, tapi dapat wah akhirnya nih gue bisa ngebahas ini gitu. Iya, oke. Buat Teipa, pertanyaan buat Teipa. Boleh. Konten pertama di TikTok Teipa apa? Konten Dan itu langsung FYP apa enggak? Tidak FYP dong. Ya, Yang nonton nonton berapa? cuma 7 orang. Itu juga karena bagi link di WA ya. Iya. Itu HP gue 1, HP Dian, HP adek gue 3. Sama sampai Umi. Iya, HP Umi. Jadi keluarga gue doang semua. Konten pertama gue tuh itu apa namanya? Vlog-vlog yang waktu lagi viral tuh vlog-vlog kan. Oh iya vlog keseharian, diary vlog. Lagi trending kan itu vlog apa-apa aja. Kita mau masaknya di vlogin, baru bangun di vlog gitu. Itu Aku bikin itu. awal-awal belum FYP. Nggak ada PPP-pan. Kan di YouTube. Oh iya di YouTube. FYP itu cuma ada di TikTok for your page. For your page. For your bahasa Inggris for your page. Oh, for your page. Iya. Ya, itu konten pertama di YouTube. Itu konten pertama gue di YouTube dan itu ya nggak ada yang nonton, wah. Tapi di TikTok langsung FYP kan pas upload? Kagak juga. Gue waktu itu di TikTok upload video Apa? kesurupan ayam cemani. video stand up gue, cuma yang nonton 5 orang gitu ya. 6 putaran 7 putaran gitu. Jadi waktu itu gue malas banget bikin video TikTok karena gue ada rasa malu sendiri aja. Masa Musdalifah Basri yang nonton cuma 7 orang gitu. Harusnya 9 12. Iya 12 nih, lebih 10 gak apa-apa gitu. Nah, 7. tapi ngomongin soal konten TikTok nih ya. Banyak sekarang konten kreator yang ya kayak kontennya tuh nggak ada, cuman yang penting tuh joget-joget dan FYP. Itulah. Sebenarnya joget itu nggak apa-apa. Kalau misalnya setiap kesukaan orang beda-beda kan. Iya. Ada orang lebih suka nonton orang joget, ada orang yang pusing dengerin orang Ngomong baik gitu kan. Beda-beda. Cuman makin kesini jogetnya makin vulgar gitu loh. Iya, yang makin yang kayak ada tuh sekarang yang konten yang ada efeknya. Iya. Terus buka usaha. Iya tahu. Ada jadi filter warna-warni itu kan nggak kelihatan kan badan, cuma kayak siluet doang kan. Lu dia buka ada yang buka hijab. Iya, ada yang buka hijab. Terus buka ini baju. rambutnya ada sarang burungnya. Tiba-tiba gede. Terus itu banyak banget. Sampai ada yang kayak joget-joget. Jadi episode 1 udah gua bahas kan yang di joget-joget kayak gini. Ada gini-gini nih. Pokoknya pinggulnya ke depan belakang belakang. Begini bagaimana? Tapi ada satu orang nih di challenge sama laki-laki. Waktu itu gue lihat di TikTok. Dia di challenge sama laki-laki kayak, lu bisa nggak joget di depan gue? Kalau bisa gue bayar segini. Hah, serius? Terus di FYP-in atau bagaimana gitu. Terus diterima tantangannya. Dia bikin video. Dia kayak pergi dia bukan dengan bangga sih. Dia datang terus ke depan laki-laki terus joget kayak gitu. Terus gue bilang, TikTok udah ini ya, kayak akhir bulan. Iya. Tanda-tanda akhir bulan. Tanda-tanda akhir bulan, gaji udah habis. Itu kayak apa ya? Menghalalkan cara ya.
gitu loh. Jadi kayak rasa malu tuh kayak udah nggak ada gitu. Lebih untuk biar demi FYP gitu. Cuma kan boleh lihat konten Teteh kan, kalau konten kreator yang lain kan joget tuh yang emang beneran seksi ya. Iya seksi. Kenapa Teteh jogetnya kayak reog? Enggak, keren sih, lebih ke musang. Kenapa maksudnya Teteh apa pengen emang gue pengen beda sendiri gitu? Soalnya tuh gue nggak pede joget, Wak. Sebenarnya nggak pede joget. Kan orang yang joget-joget di TikTok tuh punya badan gitar, bodinya bagus, pusernya putih, ada tanda tindik sebelah kiri. Kan beda sama Teteh. Pusar aja gue ada kotoran. Gimana susah ngebersihin ya kan, gimana mau pamer gitu. Terus kan perut gue buncit nih. Kan biasanya orang di TikTok tuh ya bajunya tuh cuma sampai sini loh. Iya, yang ngatung-ngatung. Ngatung-ngatungnya pusar kelihatan, terus celana pendek hot pants gitu kan. Jadi dia joget pun kayak, wih sedep banget nih, kayaknya sedep banget nih gitu. Gue joget, lu pernah lihat kue apem joget nggak? Kue apem joget, sama ada kelapanya. Sama ada kelapanya kan, bukannya enak malah gurih. Gurih sih dilihat, gurih emang, tapi nggak sedap dipandang gitu. Tapi berarti Teteh maksudnya kayak ngikutin tren-tren joget itu ya udah cuman sekedar ya udah gue joget tapi gue nggak yang kayak gitu gitu. Kan di TikTok itu banyak banget trennya kan. Ada tren yang cuma kayak tadadadadari. Oh iya. Itu apa dipakai sama bandnya kan? Iya. Sama treasure-nya kan? Apa sih treasure? Itu iya yang punya lagu darararinya. Pas dia tampil di Korea, dipakai gininya. Bangga banget itu ya. Iya, kayak pasti tuh kebanggaan satu keluarga sih. Iya, langsung diputar tuh, dipajang di mading. Iya, langsung pasang layar tancap. Kalau orang misalnya sarjana dipajang tuh foto sarjana kan. Nah, itu dia foto dararari. Tapi itu suatu kebanggaan, mantap. Iya, cuma bagus. Itu jogetnya itu aman, enggak mengundang syahwat. Justru kayak asik aja gitu. Iya. Nah, jogetnya mengundang syahwat itu yang lu tau gak sih gini-gini sampai semua anggota tubuh joget-joget. Bergerak gitu ya. Sampai ada yang di kolam renang cuma pakai BH doang gitu tahu. Jangan sayang banget tubuh karena tubuh kalian. Kita lebih mahal daripada sabana. Memang sih kayak jauh banget sih. Iya kan perbedaan kan. Kadang banyak yang ngomong, ih kok pahanya murah banget, lebih murah dari paha ayam gitu. Cuma sekedar ngingetin girls. Cuma sekedar ngingetin, walaupun di luar dari soal agama segala macam, tapi kayak paha yang mulus kayak misal perut kita itu kayak lebih indah kalau untuk suami kita nggak sih? Masya Allah. Ya kalau belum punya suami sabar, liatin cicak aja. Tapi gimana ya tadi gue ngomong kayak semua orang tuh sebenarnya bebas aja gitu mau ngapain. Iya, semuanya bebas. Cuman mungkin bisa dipikirin, gue kalau misalnya joget-joget kayak gini, cuma orang dewasa nggak ya yang ngelihat, apa ada anak kecil atau bagaimana orang tua segala macam. Jadi mungkin kita bisa pikirin efek dari video kita juga, soalnya itu bisa jadi dosa jariah kemana-mana kan. Nah terus juga tren TikTok lagi ada yang lampu yang senada itu kalau cowok tuh kayak cuci mata gitu, ngeliat kotak-kotak perutnya segitiga bulat itu mesti KS. Nah cowok juga kalau ngeliatin cewek kayak gitu Bo. Mungkin alasannya ya. Jadi mungkin kayak lebih untuk memuaskan ituan diri kita gitu sih. Kayak wih keren banget. Ternyata ada cowok ini bergelombang gini ya. Bergelombang. Gue kan kalau ngeliat Dian perutnya buncit habis makan mie kan. Jadi gue tiap hari ngeliatin ini. Nah kalau ngeliatin itu cowok bule. Aduh gokil. Ada yang pakai pedang ya. Abis ini emang dia perang. Duh, itu ini banget sih. Sama ada tau gak sih lu yang jadi dia pakai baju biasa nih. Tiba-tiba pas lampu dinyalain, dia langsung siluet seksi gitu. Gitu di tembok. Iya. Ada yang begitu ya, ada yang nyender. Yang ditarik gini, set gitu-gitu. Iya. Iya ada juga. Tadi Bu pengen bikin tuh. Ini ditarik. Awalnya pakai kaos, tarik begini, berubah jadi ondel-ondel. Mungkin ditarik meninggal. Ditarik sama malaikat ini. Tapi tuh pernah nggak mergokin Bang Dian scroll cewek-cewek joget kayak gitu? Gue nggak pernah lihat-lihat sih, karena nah ini aja kan di scroll gue nggak tahu tuh liatin apa. Jadi kadang gue kayak cuek aja. Tapi nggak pernah marah. Gue tuh suka ada rasa khawatir kalau misalnya ada video
joget-joget yang seksi banget gitu yang lewat ya. Gue tuh kadang suka khawatir dulu jangan sampai ini lewat di FYP suami gue nih, jangan sampai jangan sampai. Iya, banyak yang komen jangan sampai lewat di FYP suami gue, pacar gue gitu. Pacar gue. Ya. Karena kita walaupun segimana pun cowok sama kita ya, sesetia mungkin pasti akan tergoda nggak sih? Bukan tergoda sih, kayak lebih perhatiannya akan lebih nggak sih gitu kalau ngeliat gitu kan. Karena kan katanya dengar kata-kata orang cowok itu makhluk visual. Oh, jadi ngeliat fisik ya? Iya, nggak tahu ya. Oh, jadi tapi kok dia mau gue ya? Kan biar FYP. Iya, biar FYP. Ntar gue ajarin nih cara FYP. Emang cara FYP gimana sih teh? FYP Bahwa tuh bikin konten ya. Udah kan kata Tete harus ada effortnya kan, harus ada usahanya ada gitu. Effort, Lah, Bo udah usaha tapi itu aja yang nonton paling banyak 356. Itu aja sebenarnya gue nggak tahu sih cara FYP gimana karena itu kadang algoritma TikTok tuh kadang naik, kadang turun gitu. Pertama-tama sih yang gue tahu kita harus ngikutin tren, Bo. Apapun yang lagi ngetren itu ikutin. Misalnya lagi tren yang itu yang ring light itu yang besar gitu. Nah kita tapi jangan bikin yang udah orang-orang bikin. Harus biasanya beda. kan jadi misalkan orang jadi cantik misalnya kan. Iya jadi berotot. Nah lu jangan bikin kalau lu nggak cantik banget gitu. Iya. Karena lu pas gini ya biasa aja. Gitu. Oh jadi mengecewakan penontonnya. Biasa kan ya FYP gitu banget kalau misalnya dia cantik-cantik banget yang bikin orang kagum takjub atau enggak jelek-jelek banget yang bikin orang ya kaget gitu. Jangan nanggung ya. Jangan nanggung. Lu bikin yang kocak aja, misalnya lu pas gini pocong muka lu kan gitu atau enggak kuntilanak monyet gitu. Jadi itu pasti FYP kalau misalnya kita bikin yang beda dari yang orang-orang bikin. Tapi bedanya juga jangan nanggung, beda sekalian beda gitu. Gitu sih. Terus kayak ada jam posting gitu enggak? Yang posting sebenarnya di TikTok itu tuh agak ngaruh sih memang. Itu tuh dari misal pagi jam 10-an sampai sore jam 8-an itu biasanya jam-jam FYP. Jam-jam FYP. Tapi kalau misalnya video lu memang bagus banget nih. Lu tuh gak malam aja jam 12 udah langsung FYP. Oh langsung FYP gitu. Misalnya gua upload jam 12, jam 2 itu udah langsung jutaan yang nonton kalau misalnya videonya memang bagus gitu. Gokil tuh guys yang mau bikin konten TikTok. Gokil dari tapi menurut gua ya biar lebih biar cepet FYP-nya lari ke komedi deh. Lari ke komedi karena banyak orang yang bikin video TikTok tuh kayak cuma kata-kata terus kayak ngikutin tren tapi biasa aja dianya. Ya udah cuma gitu-gitu doang. Cuma gitu-gitu doang. Nah, kayaknya itu biasanya jarang di situ sih. Lu bikinnya sesuatu yang orang tuh kayak anjir ini orang kok bisa bikin kayak gini sih gitu. Di luar nalar ya? Di luar nalar. Misalnya lu gelantungan di tower ya, di tower. Rumah Bo kan dekat tower ya kan? Gelantungan sambil teriak loncat dari lantai 13 itu FYP langsung. FYP. Emak Boa juga FYP di kampung. Nangis keliling Bekasi. Anak gua alhamdulillah jatuh. Enggak dong. Asuransi cair. Enggak dong. Itu sih. Jadi bikin sesuatu yang beda banget kalau misalnya ini. Nah, kenapa orang yang yang rela kayak auroranya diumbar itu bisa FYP cepat karena itu sesuatu hal yang tabu bagi kita. Oh iya karena kayak nggak boleh sebenarnya gitu. Jadi dia FYP tapi dalam ituan komentarnya negatif gitu. Nggak apa-apa dihujat, yang penting namanya melejat. Dapat tuh. Kalau dihujat yang penting nama melejat. Melejit maksudnya. Melejat bisa makanan. Biar bisa makan makanan yang lezat kan. Iya benar, nggak apa-apa. Berarti kita rubah. Nggak apa-apa dihujat, yang penting bisa makan makanan yang lezat. Oke. Tapi gitu lebih bagus melejat tadi. Iya sih. Kita ganti aja kosakata lejit jadi lezat. Tapi di TikTok itu kan kayak misalnya lagu-lagu gitu ngaruh nggak? Kayak misalnya harus pakai lagu ini nih biar tren gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya nggak juga sih. Kalau misalnya lu bikin tren ini nih lagi lagu kayak apa sih namanya? Itu kan lagi tren tuh sekarang tuh. Lu kalau bikin di lagu itu tapi lu biasa aja itu juga nggak bakal FYP. Sama aja. Lagu itu nggak berpengaruh itu dari kualitas video lu bagus apa enggak, menarik apa enggak, itu sebenarnya FYP-nya. Karena orang tuh kan misalnya itu biasa aja,
lu di scroll gitu. Kalau misalnya orang suka nih lucu, banyak yang like, itu akan kesebar lebih banyak. Oh, jadi kayak tergantung ya orang yang tergantung orang suka apa enggak videonya gitu, bukan karena ituan TikTok. Cuma kan sekarang banyak di TikTok orang nggak kreatif ya, suka ngambil potong-potong video di YouTube. Nah, itu tuh masalah banget sama gue. Kemarin tuh habis dihujat aku. Astagfirullah, gara-gara apa tuh? Tahu nggak sih drama Korea Lee Min Ho yang terbaru? Pinocchio apa sih? Bukan, ada Lee Min Ho yang dia jadi juragan saudagar. Jadi saudagar, terus dia ngehamilin perempuan itu. Pokoknya gue nggak tahu judulnya apa. Itu gue baru mau nonton. Udah di spoiler di TikTok. Spoilernya banyak banget, sampai endingnya dikasih tahu semua gitu. Kan terus bukan aplikasi nonton film ya? Iya, terus kayak video, gue nggak tahu dia dapat video itu dari mana gitu. Orang-orang yang suka spoiler, suka ngambil potongan video orang itu, gue nggak tahu dia dapat video dari mana secara lengkap. Jadi pas kita udah mau nonton udah tahu, udah ketahuan semua. Terus kan aku bilang kan, spoiler aja terus Min, jadi malas nonton karena udah ketebak gitu. Gue malah dihujat. Scroll aja sih kalau nggak suka, nggak suka ribet amat sih hidup lo, baca terus segala macam gitu. Ya pengen nonton film gratisan, iya ya pakai aplikasi film lah, pakai aplikasi. Ya, RCTI Plus juga ada tuh. Orang tuh udah rugi bikin drama Korea, bikin film, bikin series terbagus, terus dia dimasukin ke aplikasi film gitu ya. Itu kan dia berbayar segala macam. Lu ngumbar video gratisan ke orang-orang kayak nggak bertanggung jawab banget, kayak jahat banget ya. Jahat tahu. Tapi pemikiran orang tuh beda-beda sih. Bukan beda-beda, memang netizen tuh belum tahu seberapa pentingnya itu. Belum tahu seberapa mahal biaya produksi. Kan kita bikin series biar orang-orang nonton, biar berbayar. Gak tahu kali gitu PU di Korea beli air bagaimana ya kan. Air lu botol. Coba ngerasain deh jadi cameo di Korea itu susah tahu, nunggu 2 hari cuma detek beberapa detik. Harus di swab dulu antigen. Nggak tahu. Terus Teteh pernah nggak konten Teteh di YouTube kayak konten stand up Teteh, terus ada orang yang motong terus ngupload ke di akun TikToknya, pernah? Banyak banget sampai aku sempat komen, wah ada gua tuh nggak ngizin nih gitu. Tapi malah kayak tetap diserang juga, kayak misalnya alah sombong banget sih ini banget sih gitu. Pada suka salah paham ya. Jadi memang sekarang tuh lebih banyak orang yang suka nonton gratisan gitu. Gratisan dan cepet. Karena di TikTok tuh cepet banget, misal cuman video 1 menit gitu, tapi kita udah tahu artinya. Udah tahu jalan ceritanya, udah tahu apa. Yang kan itu layangan putus deh. Layangan putus baru episode 9. Di TikTok itu udah 12. Episode 12 orang udah pada tahu gitu. Jadi kayak aduh ya Allah. Harusnya maksudnya lebih bijak sih gunain TikTok itu ya. Iya, orang itu bener keresahan gue sama ini banget. Sampai ada juga yang kemarin upload videonya, kontennya Priska. Priska baru segu. Jadi dia itu sebenarnya stand up-nya agak sensitif ya. Agak sensitif karena dia bahas soal dia Kristen tapi jualan toko hijab. Toko hijab, terus dia kayak serasa kayak pengen pindah gitu kan. Nah itu kan sensitif banget kan. Ada di TikTok ditayangin. Astagfirullah. Terus aku teks si Priskanya kan, Pris ada yang nayangin video lu nih gitu. Priskanya malah bilang gak apa-apa. Ya gak ngedukung. Gue udah Gak disupport gue. Kan masalah kan gue pengen biar tanyain manajemen lu nih, kalau misalnya ini aman gak video lu ditonton orang, siapa tahu ada orang yang sensitif bagaimana kan. Ya gak didukung, gak disupport, ya udah berarti ya udahlah. Biarin aja gue. Tapi di TikTok itu dapat engagement gak sih? Engagement ya. Gak dapat. Iya. Itu dari iklan-iklan aja berarti. Dari endorse sama ini TikTok Shop. TikTok sama Shop. live. Oh iya, live yang tante sayang, tante Lala ini deh. Gitu kan. Gue sering banget nonton itu kalau lagi gabut. Emak ngedembel. Bahasanya. Iya di Cikarang ngedembel. Tapi kalau misalnya penghasilan TikTok live itu bagus banget tahu.
Bagus. Bisa kebeli ini mie burung dara. Burung darahnya lu bisa beli. Nih, orang kan ngirim gift. Apa gift. Sabun? Apa sih? Sabun. Gift itu tuh kayak apa ya? Kayak orang-orangan gitu. Hadiah. Ya hadiah, tapi kayak misalnya ada bentuk kuda, ada bentuk singa, ada pesawat, ada apa. Pantesan gue suka nonton. Kalau misalkan ngasih bunga, saya kayang gitu misalnya. Iya, ada kayak gitu. Sampai ada orang tengah malam ya, dia tuh standby di WC. Terus di sini kayak ada air, ada bak gitu kan. Kalau misalnya dikasih bunga, saya mandi. Kenapa mandi? Iya. Berurusan apa? Kalau misalnya saya dikasih singa, sebak ini saya minum gitu. Jadi kayak segini banget cari duit ya. Gitu. Ada yang ini nama ditulis ya kan? Ada yang nama ditulis. Terus kayak ada, tau gak sih ada yang ngupasin telur. Gabut banget gak sih? Ngitungin beras. Iya ya. Kok orang-orang kok bisa ya? Tapi gue pernah lihat TikTok tengah malam, live TikTok itu orang tidur doang. Ada apa? Ada orang, tapi itu ngasilin duit sih lumayan. Ada orang pernah tidur nih, emak-emak, dia nggak bisa tidur kalau dia nggak ngedot. Jadi dia ambil dotnya kayak dot Dava, tau nggak? Dot bayi ya? Iya, dot bayi diisi. Tapi karena mama gue ngeliat gimana. Tapi ada yang ngirim singa, tau gak lo? Singa kayaknya tertinggi ya, kasta tertinggi itu singa. Itu singa kalau nggak salah dia tuh kalau diuangkan itu 1 juta atau 2 juta gitu. Serius? Jutaan wah. Singa, pesawat. Nih ada orang sempat live nih bisa dapat 15 juta sekali live. Astagfirullah. Gue sekarang mau live 10 juta sekali live. Ya, kalau konten kita menarik. Lumayan itu buat beli Mio. Lumayan. Kita kelupasin ini aja, lupasin Markisa atau apa. Ya, Markisa kita pelan-pelan guys. Oh iya sambil live gitu ya. Sambil live gitu. Tapi pernah kalau live dapat duit? Sampai kayak gitunya belum, karena biasanya ngirim-ngirim gift yang singa, pesawat, apa gitu. Terus lama ya? Enggak, itu biasanya sultan, orang-orang kaya. Orang kaya ngapain nonton TikTok? Tapi orang kaya tuh biasanya orang-orang sultan di TikTok nih, dia suka nontonin live nih kalau ya menurut dia menarik nih, dikirimin itu singa apa, tapi dikontenin sama mereka juga nih. Gue ngirim ke mereka nih. Oh, dijadiin konten juga. Jadi respon kita yang live nih kayak bisa ngelucu. Wah, sama kan ini, apa gitu. Itu bisa dijadiin konten juga, FYP juga orang sultan itu gitu. Oh, jadi saling menguntungkan ya. Simbiosis mutualisme gitu. Nah, seru banget yang ngomongin TikTok. Itulah pelajaran buat kalian semua. Jadi kalau ibu-ibu apa segala macam bisa tuh kita live ya. Bawa juga abis ini mau live, jadi udahan dulu ya. Ya udah. Tapi ingetin dulu nih teman-teman sohib Kam Seupai, jangan lupa dengerin podcast Kam Seupai di Roof atau Audio Plus bagian dari RCTI Plus setiap hari Selasa bareng saya dan Boa. Dan jangan lupa teman-teman download aplikasi RCTI Plus di App Store dan Play Store karena itu gratis guys. Biar bisa nonton kita guys. See you next time. Dadah.